92,5 Maestro FM House with the Sound masih di Maestro You Channel. Pastinya bersama dengan narasumber kita di hari ini masih ada Kak Evin. Supaya aku tidak disangka berbohong ya, katanya mau cerita trending star dan gak ada cerita-ceritanya tuh sesi pertama mana. Tapi karena Kak Evin sangat suka bercerita, bukan cuma suka bernyanyi aja, ternyata suka ngomong juga ya. Buat Sobat Maestro yang ketinggalan gak usah khawatir, kita kan punya Spotify-nya, punya channel YouTube juga ya. Betul. Maestro Radio Bandung, nanti dicek aja sesi pertamanya udah banyak banget cerita tentang kehidupan Kak Evin. Ya. Tapi sekarang kita lanjut lagi ke cerita sesi kedua. Ini beneran ya, trending Trending star ya. star-nya. Nggak Oke. akan berpaling ke cerita yang lainnya. Yeah. Kita mulai dari pertama kali tahu informasi lomba ini dari mana? Oke, kali pertama tahu informasi tentang trending star itu dari iklan di Instagram. Oh, Gitu. kita belajar ya, penting belajar main media sosial. Betul, itu tadi. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, ketinggalan. Iya, iya. Instagram tuh buat aku salah satu perkembangan zaman yang cepet gitu ya. Informasi segala macam, termasuk ini Iya. info tentang lomba trending star ini. Oke, saya Gitu. tahu banyak orang yang cuma lihat, skip. Iya, Ya. betul. Apa yang buat Kak Evin? Ikut deh. Ikut. Apa? Nah, ketika aku lihat tuh jadi si iklannya tuh tulisannya gini, kirim video doang bisa ikut ajang, kamu punya kesempatan untuk memenangi, salah bukan. Ntar ya aku lupa. Ketika aku lihat video yang di Instagram itu, dia tuh di situ tertulis dari ngirim video aja kamu bisa punya single dan bikin video klip. Oh. Ikutilah ajang trending star, nah gitu. Yang jadi daya tariknya Ya kan? single dan video klip klipnya. dengan cuman ngirim video doang. Oh, yang Nggak paling bikin harus- tertarik tuh bukan Bukan. single ini tapi kirim videonya Betul. doang. Oh. Karena kan selama ini kalau ajang yang udah aku ikutin ngantri berular-ular ya Betul, kan, betul, nunggu terus wah capek gitu kalau ikut ajang. Tapi ternyata cuman online, submit video aja bisa punya kesempatan itu. Jadi ya udah ya gitu, bikin aja toh cuman ngirim video kok. Nothing gitu. tulus ya Iya. untuk hal itu ya. Itu ditahu di bulan apa Kak? Sekitar Mei Junian lah. Mei Juni ya. Mei ke Juni. Submit lah video Submit tersebut. lah videonya. Dan hasilnya langsung ketahuan di bulan-bulan itu atau seperti apa Kak? Enggak, cukup lama. Dikasih tahu tuh berarti September akhir. September Mei akhir. Juni infonya September Iya, baru dikasih tahu. betul. Kalau aku jadi kayak Ibin kayak ini apa ya? Iya kan? Aku lupa kayak- kayaknya nih. Iya betul. Oh sempat ya kayak lupa juga. Aku emang ngirim video ya? Oh iya. Iya, karena ada beberapa selain itu. Ikutin yang di ajang ini. Jadi aku kirim aja. Oke. Jadi pas aku dihubungin tuh bentar, pas mikir ini tuh yang mana ya gitu. Karena banyak. Jadi Oke, ini mah jangan menyerah lah. Iya, Udah iya. sok cobain aja dulu gitu. Oke, Aku karena tuh. tidak pantang menyerah tadi, Betul. Kak Evin akhirnya dapat kesempatan nih ya. Yes. Di bulan September dapat nih panggilan, kamu lolos. Iya. Orang harusnya bahagia, tapi Betul. Kak Evin tidak bahagia. Kabar fun fact-nya asam lambung naik katanya. Asam lambung naik. Ini kenapa boleh ceritakan begitu Jadi gini, semua nggak? awalnya tuh kan dihubungin ya. Selamat ya kamu lolos 120 besar. Aku mikir, oh masih 120 kok gitu kan. Jangan dulu mikir pusing gitu. Karena kesempatan lolos ada, kesempatan gak lolos juga ada Betul, gitu. betul. Dan aku sudah sangat terbiasa dengan gak lolos ya udah gitu. Ya, istilahnya udah tahan banting lah gitunya. Gitu. Terus 120, oh selamat ya kamu lolos gitu segala macam. Terus dari 120 ke 40 ya. Selamat kamu lolos. Oh, udah mulai deg-degan. Oke, dari 40 ke 30 itu kayak cuma hitungan minggu mungkin ya. Oke. 30 kamu lolos. Oke. Nah, dan ketika 30 besar ini Aha. si orang krunya tuh udah ngasih tahu. Nanti ketika kamu lolos 10 besar harus karantina ya. Dar. Oh. Nah, dari 30 ke 10 inilah yang membuat aku mulai mikir nih, aduh bentar harus karantina. Langsung kepikiran kan, gimana murid-murid, gimana nggak murid sekolah, murid les Oke. juga. Gimana apa pekerjaan-pekerjaan yang harus aku lakukan di Bandung. Mungkin nyanyi di wedding dan sebagainya. Fun fact-nya hampir setiap minggu nggak pernah berhenti ya. Jadi Puji satu minggu Tuhan. selalu ada aja ya. Bahkan Puji itu Tuhan. sudah sampai teragendakan sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Jadi itu gitu. yang bikin stres ya. Ya Yes. udah ada jadwalnya gimana? Iya betul. Oke. Ini harus karantina sebulan. Kan gak mungkin nih aku karantina terus pulang weekend untuk nyanyi. Gak bisa. Namanya karantina pasti harus di rumah itu terus gitu. Ya. Nah akhirnya itu pun aku berdoanya gini. Tuhan aku gak tahu nih mau minta apa. Doanya gitu. Doanya gitu. Aku gak tahu kalau aku pengen, Tuhan aku pengen lolos dong. Tapi gimana murid-murid. Tapi kalau Tuhan jangan lolosin aku. Tapi aku Sayang udah juga. berjalan sejauh ini gitu. Iya, iya. Ya udah itu pokoknya aku mintanya Tuhan kasih yang terbaik udah. Gitu. Kalaupun Tuhan kasihnya apa, buat aku siap, udah gitu. Dan
pagi-pagi, aku ingat hari Senin pagi, tunining, gitu. Ya harus, karena Visualisasinya harusnya gitu ya. Tunining. Waduh 021 nih, ya kan. Kalau nggak tukang asuransi, apa namanya dari ajang Trending Star. Ya halo Febrina, selamat ya, das. Kamu lolos 10 besar. Terus aku tanya, ini berarti aku harus karantina ya kak? Iya, kamu harus karantina ya. Dari bulan Oktober ke bulan November, 1 bulan. Oke. Nah, ini, oh ya. Aku garis bawah dulu ya. Okay. Oktober dan November itu mah ajang wedding lagi banyak-banyaknya. Lagi musim kawin say, ya. Lagi banyak itu setiap minggu. Langsung dong. Oke ya makasih ya. Nanti akan dihubungi lebih lanjut. Tutup telepon ngahuleng. Apa ngahuleng tuh ya? Ngelamun. Sampai bingung ya. Ngahuleng definisikan ya. Ya kan. Ntar ya, ini langsung gimana nih? Aku harus apa dulu nih? Bentar gitu. Karena ya asam lambung naik tuh bener loh Sobat Maestro. Ya aku langsung kepikiran semuanya. Kalau dulu kayaknya aku gak mikirin dulu karena masih jauh nanti aja mikirnya gitu ya. Kesusahan sehari biarlah untuk sehari, betul. Masalahnya hari itu sudah datang. Hari itu udah datang soalnya, langsung ngahuleng tas panjang hari. Nah, akhirnya aku tanya ke teman-teman aku, ya inner circle dulu gitu. Ini gimana ya? Dan puji Tuhan teman-teman tuh pada dukung. Ya udah ambil aja gitu. Nah, aku agak berat, agak susah ketika aku minta izin ke tim musik entertainment. Ya. Gitu. Ya, yang aku pikir aduh kayaknya susah deh karena aku secara nggak langsung merugikan mereka dong. Yang harusnya kan singernya Ebin. Pengantin udah milih Ebin sebagai penyanyi nih. Nanti kasihan dong pengantin. Jadinya ya istilahnya sedih gitu yang tadinya pengen Ebin nyanyi jadinya Ebin jadi nggak ada gitu, harus diganti gitu. Tapi ya ternyata orang-orang yang tadinya aku takut meminta izin ternyata mereka yang paling mendukung. Wow. Bahkan mereka sampai datang nonton aku live show. Wow. Gitu. Yang ditakutkan malah tidak terjadi ya. Gitu. Itu pikiran manusia, bener loh. Itu aku belajar banget. Apa yang kita takutkan ya, pikiran manusia, pikiran kita lah dangkal gitu ya. Tapi ternyata Tuhan siapkan loh gitu. Nih yang kamu takutin gak akan ngizinin kamu datang nonton ke Jakarta. Gitu. Dan yang kedua yang bersyukur adalah ternyata Kak Ebin dikelilingi oleh orang yang sangat suportif sekali. Ingin Kak Ebin sukses lebih lagi dan lebih lagi ya. Betul. Oke, tapi ceritanya gak selesai di sana. Memang restu sudah dapat, tapi kan persaingan baru dimulai 10 besar itu ya. Gimana ceritanya? Kita akan tahan dulu ya. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya dari 10, akhirnya sisa 1 dan 1 itu adalah milik Kak Ebin ya. Yes. Kita sudah masuk ke segmen yang terakhir dan juga sesi yang terakhir. Yuk langsung ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Kak Ebin. Aku makin penasaran nih ya. Karena ternyata perjalanan menuju 10 besar itu udah panjang banget. Betul. Tapi ternyata ini belum akhir dari segalanya. Ini baru dimulai. Yuk ceritakan setelah masuk ke karantina apa yang terjadi Kak Ebin. Oke, ketika kita diminta untuk datang ya ke sebuah tempat karantina. Nah anyway ini karantinanya beda dengan talent search yang lain. Kalau tempat-tempat yang lain itu kan kayak kita biasa di hotel dan kamar per kamar. Kalau karantina Trending Star ini kita di satu rumah kayak villa gitu. Jadi kita 10 orang di satu rumah yang sama. Dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita bareng. Istilahnya jam makan bareng gitu loh. Jadi kayak lagi retreat. Beneran. Kayak lagi retreat bener. Iya, gitu. Tapi retreatnya untuk kompetisi. Sebuah lomba kompetisi. Gitu ya? Betul iya. gitu. Ketika aku datang ya kan kenalan satu sama lain, dapat roommate dan sebagainya gitu ya. Aku sih bersyukurnya mereka semua itu tipe yang kekeluargaan gitu jadinya. Makanya aku kayak punya keluarga baru. Nggak berasa kayak yang pas saing-saing kayak ih kan kamu rival aku kan kita lomba enggak gitu. Karena kita satu rumah bareng-bareng ya istilahnya lapar bareng, capek bareng, ngantuk dengerin sesi ya bareng juga gitu. Dan di sana tuh memang kita dikasih banyak banget ilmu. Vokal coach langsung dari sama Indra Aziz. Kita dapat vokal directing, aransemen lagu kayak gimana. Dan kita dikasih tahu juga ya karena kan kita dilatih untuk jadi public figure, jadi artis gitu ya. Gimana caranya kita bisa ngomong di depan masyarakat, di depan orang. Jadi ada kelas public speaking juga ada. Wow. Ada kelas ini yang bikin Kak Ebin jadi lebih lancar lagi ngomongnya ya. Jadinya lama kan jadinya segmennya lama nih. Karena itu kelas public speaking. Oke. Tapi aku boleh potong satu pertanyaan dulu nggak? Boleh. Kan tadi ngomong dapat banyak pelajaran musik baru ya. Betul. Sebenarnya Kak Ebin kan sudah kuliah musik. Betul. Apakah itu semua hal yang baru atau sebenarnya aku udah dapat sih tapi nge-recall lagi aja? Sebagai seorang musisi itu nggak boleh ada rasa yang namanya aku udah bisa, nggak ada.
apalagi ini dimanapun kita sebenarnya kita harus bisa jadi aku nggak tahu apa-apa gitu. Itu yang dibawa oleh Kak Ebin Yang ya? aku adalah seorang guru musik, Uh-huh. aku nggak bisa oh ini mah aku udah tahu udah, nggak akan jadi kalau kayak gitu. Karena Oke. itu masuknya ke attitude ya. Iya, setuju. Betul. Setuju. Kalau ngerasa si paling bisa, si paling puas, nggak akan jadi apa-apa. Jadi aku selalu menanamkan di diri aku juga, aku adalah nol gitu. Aku adalah nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku bisa menyerap ilmu dan benar. Iya. Even aku udah tahu kok notasi, aku udah tahu, tapi aku bisa menarik ilmu yang lain. Dari sisi yang lain ya? Dari sisi yang lain. Yang semua orang kan punya pengalaman hidup masing-masing. Oke. Meskipun Coach Indra udah ngasih tahu misalnya ya, kita Iya. pemanasan ya, la 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 la, udah tahu. Iya. Tapi dia bisa ngasih tahu lagi pernafasannya ya, posturnya yang bener ya. Nah itu ada hal-hal yang oh iya ya, kadang-kadang kita nyanyi aja gini nih. Iya, Ya kan oh iya ya postur ya gitu, harus dibenerin lagi gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi Siap. selain kelas public speaking, kita ada juga kelas karakter building. Wow, sampai karakter building. Sampai karakter building. Oke. Gitu. Gimana caranya kita menjadi seorang public figure yang rendah hati, yang sabar, yang ya ramah ketemu orang, Iya. ke siapapun atau jangan menganggap rendah orang gitu. Iya. Ya kayak gitu. Itu dikasih tahu ilmunya. Kalau aku berpikir gitu ya, Indonesian Idol, The Voice, beberapa ajang yang sudah kakak ikuti gitu ya. Yes. Sepertinya kayak udah ajang ini aja, karena kayak paket yang komplitnya ada di Iya. sini sepertinya ya. Sempat Iya, berpikir betul. kayak gitu gak sih Kak? Jujur aku pun nggak tahu kalau akan dapat materi ini gitu. Aku pikir ya udah nyanyi latihan gitu. Iya. Nah, karena kita udah 10 besar, memang lebih deep lagi, lebih dalam lagi gitu untuk dapat ilmu barunya gitu di sini. Wah, bersyukur banget ya. Gitu. Paket komplit semua Paket didapat komplit. ya. Seru. Tapi akhirnya lomba pun dimulai 10 besar ini. Yes. Gimana nih lanjutannya? Nah, itu namanya live show. Live show itu ketika 10 orang ini harus bernyanyi di stage besar dan di record gitu Oke. ya. Aku bersyukur ketika aku dulu ditempa Iya. oleh papa. Iya kan? Iya. Dari jam 6 sampai jam 9 berbagai macam lagu yang tinggi-tinggi, yang susah-susah itu udah istilahnya derai air matanya udah aku alamin dulu. Iya. Jadi ketika aku dapat lagu yang baru yang ya challenging buat aku terlatih gitu. Secara mental aku terlatih di situ. Iya. Gitu karena ya lebih ngeri dilatih papa sebenarnya. Iya. Jadi coach apa itu semua Iya, kalah ngeri ya? karena mereka masih mengajarkan dengan yuk bisa yuk kamu pasti bisa. Oh papa tuh enggak, papa tuh memang tipe pengajar yang strict gitu ya. Iya. Dan bersyukurnya itu ngelatih aku untuk jadi kuat. Iya. Gitu. Yang dulu sangat tidak disukai. Yang dulu aku berpikir aduh kapan Tuhan ini akan berakhir kayak gini-gini teh gitu ya. Tapi itu ngelatih aku yang punya mental yang tangguh gitu. Nah kemudian ketika aku dapet challenge lagu yang gak aku banget, lagunya tuh Lumpuhkanlah Ingatanku, Geisha. Oke. Yang aduh mohon maaf ini bukan lagu festival. Iya. Aku gimana aku bisa mengeksplorasi Setuju. karakter suara aku kayak gitu-gitu ya. Nah dari itu aku jadinya mikir aku harus gini. Oke nadanya diginiin. Nah itu jadinya aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik meskipun bukan lagu aku banget. Iya. Gitu. Betul. Itu berarti lagunya bukan pilihan pribadi Bukan. ya? Dipilih Indra Aziz. Wah, Brinda Aziz. Betul. Itu seperti kayak nih kalau lagu yang bukan lagu yang harus mengeliuk-ngeliuk Iya, bisa nggak bisa ditaklukkan? nggak? Dan Betul. ternyata terbukti bisa ya. Iya, Oke, bersyukur. aku mau skip lebih cepat lagi boleh ya? Boleh. Karena aku mau satu cerita kesaksiannya juga jadi cerita buat Sobat Maestro juga. Cerita di mana setelah masuk jadi 3 besar, Yes. dituntut setiap penyanyi 3 besar ini harus menciptakan lagu. Iya betul. Betul ya? Betul. Fun fact-nya 2 finalis ini sudah punya lagu. Sudah masing. punya lagu. Hanya 1 finalis yang suka bernyanyi tapi tidak suka menciptakan lagu. Dan itu adalah orang yang duduk di samping aku sekarang Dan itu ya. adalah aku. Yes betul. Gimana dong akhirnya harus Oke. menciptakan lagu? Nah, jadi aku awalnya nggak tahu ternyata harus bikin lagu. Ya. Jadi aku pikir oh ya udah seperti talent search pada umumnya lagu kemenangan ya dibikinin orang gitu kan. Jadi dari 10 besar cut 7 Ya. langsung hilang 7 sisa 3. Rumah karantina otomatis sepi banget. Setuju. Itu sedih banget karena mereka harus pulang. Aha. Yang awalnya tuh selama sebulan kita bareng-bareng. Nah, udah mas sedih harus ditinggal 7 orang teman-teman lain. Sedih juga harus bikin lagu ini bisa nggak ya gitu. Aduh karena aku nggak pernah bikin lagu. Iya. Entahlah mungkin ini bisa jadi pelajaran buat Sobat Maestro. Jangan ngerasa aku nggak bisa gitu. Iya. Dan akhirnya nggak kelakuin. Padahal kalau dipikir-pikir kayak sekarang nih, ternyata gini ya bikin lagu gitu.
ternyata nggak sesusah dan sesulit yang kita pikirin gitu. Iya. Karena ya itu tadi, kita udah takut duluan. Takut nanti kalau kata orang jelek gimana. Takut kalau nadanya mirip sama lagu lain terus dinyinyirin gimana. Nah kayak Iya. gitu-gitu. Itu terlalu banyak yang muncul di pikiran aku. Tapi ternyata Coach Indra Aziz ini yang mengencourage aku banget. Bin, udah bikin aja. Nggak usah mikir apa kata orang. Yang penting kamu berkarya. Waduh, itu ketampar tuh. Bener juga ya. Aku punya bekal di bidang musik. Aku bisa main musik. Kok nggak ada gitu. Pas aku lihat nih Jaimah sama Joko nih 2 grand finalis yang lain udah punya lagu. Iya. Cuman aku yang belum. Akhirnya malam itu aku langsung bikin lagu sesuai dengan apa yang aku rasain. Kesedihan ditinggal 7 teman. Betul. Dan terciptalah. Kesedihan ketika aku udah ngerasa deket, udah solid banget. 7 yang lain pulang gitu. Makanya aku bikin lagu tentang kehilangan gitu. Yang judulnya adalah Aku Tak Aku Sanggup. Tak Sanggup, Oke, dan betul. lagu itu adalah lagu kemenangan Kak Ebin. Yes, bisa dibilang gitu ya. Yang menjadikan Kak Ebin menjadi juara pertama di Trending Star. Yes, betul. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, sebenarnya Yes. banyak yang pengen aku tanya. Tapi aku mau tanya pertanyaan terakhir deh. Boleh. Gimana menggambarkan 2023? Wow, 2023 menurut aku ini tahun berkat ya. Pembelajaran, pengalaman, air mata, happy, itu semua terjadi di 2023. Tapi satu hal yang aku bisa highlight adalah kasih Tuhan gak pernah berhenti sih. Gitu. Di tengah air mata pun berkat Tuhan, kasih Tuhan itu selalu ada gitu. Kalau aku boleh bilang, aku bisa bangun pagi tadi pagi, aku bisa ketemu Ko Juli saat ini, itu salah satu berkat juga. Aku bisa ngobrol dengan Sobat Maestro, bareng-bareng mungkin Sobat Maestro yang denger aja pun itu aku rasa itu adalah berkat gitu. Aku bisa jadi berkat juga buat orang lain. Mungkin yang Sobat Maestro yang saat ini ngerasa hal yang sama. Iya sih, aku juga suka ikut talent search tapi nggak lolos-lolos, Bin, percayalah gitu. Waktumu akan tiba kok Iya. gitu. Dan waktu Kak Ebin adalah 2023 ini ya. Yes, Setelah betul. penantian yang cukup lama Betul, ya. latihan semua- berjam-jam dari SD. Iya. Inilah hasil yang didapat ya. Betul, Dan apa yang mau dilakukan ke depan nih? Yang terdekat untuk Kak Oke, Ebin? dilakukan terdekat adalah aku mau bikin single. Bikin single dan ya pengen sama video klipnya sekalian gitu. Lagu yang Aku Tak Sanggup itu ya. Nah itu belum tahu sih, Belum yang tahu mana ya? belum tahu yang Oke. mana gitu. Ya tapi yang pasti aku pengen berkarya karena daripada nyanyiin lagu orang terus, ya aku pengen orang lain yang nyanyiin lagu aku, asik. Ini berarti dari awal dipaksa bikin lagu, Iya. sekarang keganjringan ya. Jadi nagih, pengen lagi jadi ya. nagih, betul. Bener loh, Sobat Oke, Maestro. oke. Ketika kita udah coba yang awalnya kita pikir gak bisa, pas kita udah nyemplung, gini gening, Ternyata enak ya. ternyata, iya ternyata nyaman gitu. Oke, kita doakan semoga banyak karya-karya ke depan Kak Ebi Yes, yang amin. bisa kita pendengarkan, bisa kita nikmati gitu ya. Betul. Dan selamat datang di perkacahan dunia musik Indonesia ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ebin juga sudah Sama-sama. bercerita banyak buat kita. Tidak terasa waktu berjalan cepat sekali Kak Ebin. Betul, Kita betul. harus pamit undur diri. Akhirnya dari Jalan Kaca Pring 12 Bandung ada Kaju beserta dengan narasumber kita di hari ini ada. Febrina Francisca. Kita pamit undur diri ya. Betul. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.